Selamat malam Bapak Ibu, sungguh senang sekali malam hari ini kita bisa berjumpa kembali, hadir dalam kebaktian doa. Mari kita siapkan hati kita akan belajar sebagian kecil daripada kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, Allah yang baik, kami sadar Tuhan, diri kami hanya debu tanah yang Tuhan berikan kehidupan, yang Tuhan berikan kekuatan, kepintaran, kemampuan untuk menjalani kehidupan ini. Semua karena anugerah Tuhan. Tanpa Tuhan kami tak dapat berbuat apa-apa. Itu Tuhan, malam hari ini kami membutuhkan firman-Mu ya Tuhan, untuk menerangi hati kami, menolong kehidupan kami Tuhan, agar hidup kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan menyadari satu hal Tuhan, bahwa kami tidak boleh sombong di dalam kehidupan ini. Tuhan, mari lewat kebenaran firman-Mu, berbicaralah ya Tuhan, pribadi lepas pribadi kepada setiap kami. Dan biarlah Tuhan Kau pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, Tuhan urapi dengan kuat kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Oke Bapak Ibu, malam hari ini kita belajar satu hal ya, minggu ini dan beberapa minggu ke depan kita akan belajar mengenai dosa-dosa yang paling dibenci oleh Tuhan. Dan malam hari ini kita belajar satu hal, yang pertama yaitu mengenai kesombongan. Mari kita membuka Alkitab kita dari Yakobus pasal 4 maksud saya, ayat yang ke-6. Nanti di dalam pembahasan kita akan banyak Bapak Ibu melihat ayat-ayat Alkitab mengenai kesombongan ini. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6. Dikatakan demikian, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Dikatakan Bapak Ibu, Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihi orang yang rendah hati. Bapak Ibu, berbicara mengenai kesombongan, hal itu bisa terjadi kepada siapa saja. Misalnya Bapak Ibu, seorang atlet bisa menyombongkan dirinya sebagai seorang atlet yang terbaik ketika dia berhasil menjuarai berbagai turnamen yang diikutinya. Atau seorang miliarder Bapak Ibu, dia pun Bapak Ibu dapat tanpa sungkan memamerkan kekayaannya. Seperti yang terjadi belakangan ini. Banyak Bapak Ibu miliarder yang merasa bangga dengan apa yang dimilikinya dan memamerkan kekayaan yang mereka miliki di media sosial. Contohnya Bapak Ibu, ini ya yang sedang terkenal saat ini. Doni Salmanan Bapak Ibu dan juga Indra Kents. Mereka disebut sebagai Crazy Rich Bapak Ibu. Seorang yang sangat kaya. Yang satu dari Bandung, yang satu dari Medan. Bapak Ibu, kedua orang ini sedang viral saat ini bukan hanya karena mereka sedang diproses di kepolisian terkait kasus penipuan, tetapi juga karena kedua orang ini suka memamerkan harta kekayaan yang mereka miliki. Sebagai contoh Bapak Ibu, Indra Kents ya pernah bercerita dia membeli mobil mewah miliaran rupiah jam 3 pagi. Dia tidak bisa tidur Bapak Ibu, dia beli mobil mewah. Dia juga pernah bercerita beli sebuah kaos Bapak Ibu seharga 300 juta. Dan dia berkatakan, wow murah banget. Uang miliaran rupiah, ratusan juta, buat dia murah banget Bapak Ibu. Buat kita besar sekali. Doni Salmanan Bapak Ibu pernah menyawer Bapak Ibu, membagikan uang dengan cuma-cuma miliaran rupiah kepada seorang YouTuber. Bapak Ibu kasih Tuhan, mereka suka memamerkan hidup mereka dengan mobil mewah mereka, dengan fasilitas yang mereka miliki. Seorang atlet bisa menyombongkan dirinya, seorang yang kaya bisa juga menyombongkan dirinya. Demikian juga seorang pendeta, seorang rohaniwan pun dapat Bapak Ibu memamerkan, menyombongkan dirinya. Ketika kapan? Ketika dia dapat melakukan banyak mukjizat. Ketika dia melakukan banyak aktivitas rohani yang baik menurut dirinya begitu luar biasa. Contohnya Bapak Ibu di Alkitab, seorang Farisi ketika dia berdoa kepada Allah dia berkata,
Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama dengan semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga pemungut cukai yang ada di sebelahku. Tapi aku Tuhan, aku berpuasa seminggu 2 kali. Memberikan persepuluhan di segala penghasilanku. Orang Farisi ini, tokoh agama ini merasa bangga dengan prestasi melalui karya religius yang dilakukannya. Bahkan dia meremehkan orang yang ada di dekatnya. Bapak Ibu kasih Tuhan, kesombongan ini bisa dialami oleh semua orang. Apa itu Bapak Ibu kesombongan? Saya melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesombongan mengandung pengertian menghargai diri secara berlebihan, congkak Bapak Ibu, pongah, angkuh atau takabur. Ini pengertian daripada kesombongan. Dan di dalam Alkitab Bapak Ibu, Allah dengan tegas sekali bahwa Allah membenci yang namanya kesombongan ini. Di dalam Perjanjian Lama kita melihat bagaimana Bapak Ibu Alkitab katakan berkali-kali mengenai kesombongan. Misalnya ya, Yeremia 9 ayat 23 dikatakan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, dan janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Amsal 27 ayat 1 juga berkata, jangan memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Demikian pula Bapak Ibu, Amsal 11 ayat 2 dikatakan, jika keangkuhan tiba juga cemooh. Amsal 8 ayat 13, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan, aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat. Itu di dalam Perjanjian Lama. Di dalam Perjanjian Baru tidak kalah Bapak Ibu dikatakan hal yang sama. Misalnya Yakobus 4 ayat 6. Allah menentang orang yang congkak, tadi ayat yang kita baca. Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Bapak Ibu jelas sekali firman Tuhan mengatakan bahwa Allah benci dengan namanya kesombongan, kecongkakan, dan tingkah laku yang jahat. Karena hal itu bertentangan dengan karakter Allah. Dan sesungguhnya orang itu lupa diri Bapak Ibu, siapa dirinya. Dia hanya debu tanah di hadapan Tuhan, tapi dia merasa lebih hebat daripada orang lain. Dan dia telah mencuri kemuliaan Tuhan bagi dirinya sendiri. Suatu sifat yang dibenci oleh Tuhan, yaitu kesombongan. Karena merasa diri lebih hebat, lebih baik daripada orang lain. Dan dia sesungguhnya melupakan Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu kasih Tuhan, namun perlu dicatat Bapak Ibu, bahwa kesombongan ini berbeda dengan perasaan bangga. Karena tercapainya suatu prestasi atau selesai sebuah tugas yang dijalankan dengan baik. Misalnya seorang anak Bapak Ibu dipuji karena ia merasa bangga telah memperoleh nilai yang baik setelah dia berjuang, belajar di dalam menyelesaikan tugas-tugas yang dimilikinya. Itu seorang bernama David Clark berkata begini, kesombongan memang bisa bersifat positif. Ya, misalnya bangga atas sebuah pencapaian. Namun ternyata kesombongan kebanyakan bersifat negatif. Dan ia menyebutnya sebagai istilah selfish. Yaitu kebanggaan yang berpusat kepada diri sendiri. Orang yang egois. Orang yang mementingkan diri sendiri. Bapak Ibu, di dalam Alkitab sedikitnya ada 57 kali dicatat mengenai kesombongan ini. Dan dalam banyak kasus Bapak Ibu, kesombongan biasanya muncul karena seseorang merasa lebih kuat daripada orang lain. Atau karena kemakmuran, kejayaan, kekayaan yang dimilikinya. Sehingga membuat dia menjadi tinggi hati atau sombong. Contohnya Bapak Ibu, Raja Nebukadnezar. Di dalam Alkitab dicatat, dalam Daniel 4 ayat 29-30 dia berkata, ketika dia sedang berjalan-jalan Bapak Ibu di atas istana Raja Babel, dia berkata, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun dan menjadi kota kerajaan. Nebukadnezar dengan begitu bangganya, dengan begitu angkuhnya, dia membanggakan
keberhasilannya, kesuksesannya membangun kerajaan Babel pada waktu itu. Berpusat kepada diri sendiri. Ingin dipuji, dibanggakan oleh orang lain. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, inilah yang Tuhan benci dari manusia yang menyombongkan dirinya, yang merasa lebih hebat daripada orang lain. Dan sesungguhnya hal itu adalah suatu hal yang memuakan di hadapan Tuhan. Ketika Bapak Ibu, kesombongan ini masuk ke dalam daftar 7 perkara yang dibenci oleh Allah. Kalau kita baca Amsal 6 Bapak Ibu ayat 16-19 dikatakan di sana, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, ya. Lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah, hati membuat rencana-rencana jahat dan sebagainya. Dikatakan mata sombong Bapak Ibu. Apa artinya? Mata sombong identik dengan memandang rendah seseorang dan merasa dirinya lebih baik, lebih hebat daripada orang lain. Karena itu Bapak Ibu, seorang teolog bernama C.S. Lewis berkata begini. Kesenonohan, kemarahan, kerakusan, mabuk-mabukan hanya sekedar gigitan nyamuk. Sedangkan kesombongan adalah dipenuhinya hati dengan perasaan bahwa akulah yang terpenting. Kesombongan, dosa yang dibenci oleh Tuhan. Karena merasa diri lebih hebat, lebih baik, dan menjadikan dirinya sebagai orang yang egois. Bapak Ibu kasih Tuhan, saya mau katakan, kesombongan bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, dan menimpa siapa saja, dalam segala kalangan usia dan golongan. Bukan hanya orang kaya yang bisa sombong, bukan hanya orang pintar yang bisa sombong, orang miskin pun Bapak Ibu, orang bodoh pun bisa sombong. Kita sering mendengar Bapak Ibu, orang mengatakan gini, udah jelek, udah bodoh, udah kurus, belagu, sombong lagi, hidup lagi, ya. Artinya apa? Bahwa kesombongan bisa terjadi Bapak Ibu kepada semua orang, siapapun dia. Entah dia orang kaya, orang pintar, ataupun orang yang sebaliknya. Karena itu hal ini Bapak Ibu, sifat kesombongan ini harus kita waspadai. Apa Bapak Ibu tanda-tandanya atau ciri-cirinya orang yang memiliki kesombongan? Saya mendapati beberapa hal. Pertama, dia tidak mau diajar atau belajar. Yang kedua ialah dia tidak mau Bapak Ibu mengakui kesalahannya. Dia selalu merasa dirinya benar dan mencari pembelaan diri. Yang ketiga ialah bersikap memberontak, ya, tidak mau dikasih tahu. Yang keempat ialah meremehkan atau memandang rendah orang lain. Selalu merasa diri lebih dan lebih. Dan kalau sedang ngobrol Bapak Ibu, percakapannya selalu berpusat kepada diri sendiri. Dan terakhir ialah tidak suka meminta pertolongan Tuhan atau kepada sesamanya. Ini beberapa ciri Bapak Ibu, beberapa tanda orang yang memiliki akar-akar kesombongan. Pertanyaan ialah, apakah saya dan Bapak Ibu memiliki sifat-sifat ini, ciri-ciri ini? Mari kita lihat Bapak Ibu diri kita masing-masing. Kita koreksi diri kita. Apakah kita selama ini sudah sombong Bapak Ibu? Baik secara langsung ataupun tidak langsung. Ketika kita ditegur, apakah kita terima teguran itu sebagai suatu pembelajaran untuk menjadi lebih baik? Ataukah kita marah sebaliknya, kita menjadi marah? Apakah ketika kita berbicara kepada orang lain selalu kita memamerkan apa yang kita miliki, kelebihan dan kelebihan kita? Dan kita selalu merendahkan orang lain. Bapak Ibu, hati-hati. Ingat, orang yang sombong dibenci oleh Tuhan. Saya mendapati Bapak Ibu tidak pernah satupun dari kisah Alkitab yang menunjukkan bahwa orang yang sombong akan memperoleh keuntungan atau keberhasilan. Sebaliknya, orang yang sombong selalu berujung pada penderitaan, penyesalan, dan perendahan daripada Tuhan. Saya dapati beberapa hal Bapak Ibu, akibat
dari kesombongan itu. Antara lain ialah dia akan menuai cemooh. Di dalam Amsal 11 ayat 2 dikatakan, jika keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Bapak Ibu, saya belum pernah menemukan seorang pun dipuji karena kesombongannya. Sebaliknya, kalau dia menyombongkan dirinya, tentu kita akan merasakan Bapak Ibu bagaimana sifatnya itu. Dan tentunya orang itu akan dicemooh oleh banyak orang, dicaci maki oleh banyak orang. Karena orang itu lupa bahwa di atas bumi masih ada awan Bapak Ibu. Di atas awan itu masih ada langit. Dan di atas langit itu masih ada Allah yang bertahta. Kekayaan, kepintaran, kehebatan yang dia miliki sesungguhnya dibandingkan dengan orang lain yang lebih hebat, tidak ada apa-apanya. Dia lupa Bapak Ibu bahwa kekayaan, kemampuan, kelebihan yang dia miliki berasal daripada Tuhan. Yang kedua akibatnya ialah menuai kehancuran dan kejatuhan. Di dalam Amsal 16 ayat 18 dikatakan, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Bapak Ibu, Raja Uzia, Alkitab mencatat umur 16 tahun dia memerintah Yehuda selama 52 tahun. Dari umur remaja dia memerintah sebagai raja. Dan dengan cara yang ajaib dia ditolong oleh Tuhan dan kerajaannya menjadi kokoh dan menjadi kuat. Namun Bapak Ibu, setelah menjadi raja yang berkuasa, dia menjadi lupa diri. Dia menjadi sombong Bapak Ibu, sehingga dia tidak lagi setia kepada Tuhan. Waktu itu Bapak Ibu, dia berani memasuki bait Allah dan membakar ukupan di atas mezbah pembakaran yang seharusnya hanya boleh dilakukan oleh seorang imam. Kesombongan Uzia ini membuat para imam menjadi gusar pada waktu itu. Dia ditegur. Tetapi sayang Bapak Ibu, teguran itu bukan membuat Uzia sadar, tapi sebaliknya dia menjadi marah. Bapak Ibu, Tuhan itu tidak buta. Akibatnya Uzia dihukum oleh Tuhan. Dia menderita sakit kusta dan hidup dalam pengasingan sampai matinya. Yang ketiga Bapak Ibu, akibatnya ialah akan direndahkan. Dalam Amsal 29 ayat 23 dikatakan, orang yang angkuh Bapak Ibu akan direndahkan. Lukas 14 ayat 11 juga dikatakan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Raja Babel yang tadi saya ceritakan Bapak Ibu, bagaimana dia begitu bangga dengan keberhasilannya. Tuhan rendahkan serendah-rendahnya. Dikatakan Bapak Ibu, dia dihalau di antara manusia dan tempat tinggalnya di antara binatang-binatang di padang. Ia makan rumput seperti lembu, rambutnya panjang seperti burung rajawali dan kukunya seperti kuku burung. Dan hukuman itu berlangsung 7 tahun sampai dia mengakui bahwa yang maha tinggi, Tuhan itu yang memberikan keberhasilan kepada dirinya. Direndahkan. Itulah akibat dari orang yang sombong. Selanjutnya Bapak Ibu, akibat dari kesombongan ialah menimbulkan pertengkaran. Amsal 13 ayat 10 saya mendapati, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Orang yang sombong Bapak Ibu, maka dia tidak ada keinginan untuk mengakui kesalahannya jikalau ia salah, selalu mencari pembenaran dan pembenaran. Dan orang yang seperti ini Bapak Ibu tentunya tidak bisa ditegur, tidak bisa dinasehati. Dan orang yang seperti ini akan banyak musuh tentunya. Akan menimbulkan gesekan, pertengkaran satu dengan yang lainnya. Saya mau katakan Bapak Ibu, orang yang sombong akibatnya begitu fatal sekali. Begitu buruk sekali. Karena dia akan dicemooh, dia akan menuai kehancuran, dia akan direndahkan dan menimbulkan pertengkaran di dalam kehidupannya. Artinya apa? Bahwa kesombongan tidak membawa keuntungan apapun juga di dalam kehidupan kita. Jadi seorang bernama Blaise Pascal berkata begini, kesia-siaan, kesombongan itu begitu terlindung di dalam hati manusia sehingga siapa saja ingin dikagumi. Bahkan aku yang menulisnya dan Anda yang membacanya. Kesombongan begitu terlindung dalam diri manusia.
namun sangat-sangat berbahaya dan kecenderungannya untuk dirinya dipuji, dikagumi sangatlah besar oleh orang lain. Karena itu hati-hati Bapak Ibu mengenai sifat kesombongan ini. Maka pertanyaan yang harus kita jawab ialah, apa yang harus kita lakukan agar kita tidak jatuh ke dalam dosa kesombongan ini? Yang pertama ialah kita harus menyadari Bapak Ibu bahwa kesombongan itu adalah dosa. Alkitab katakan tadi dengan jelas sekali Bapak Ibu berkali-kali bahwa Allah benci yang namanya kesombongan. Sebab orang yang sombong berarti telah mencuri kemuliaan Tuhan dan melupakan bahwa dia hanya ciptaan, hanya debu tanah yang Tuhan berikan kemampuan, kehidupan, kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Suatu dosa di hadapan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, kita banyak bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, orang yang sombong karena ia merasa semua yang dia miliki dan dapatkan karena kekuatannya sendiri. Sehingga ia merasa bangga dengan apa yang didapatkan. Bahkan lebih daripada itu, ia menjadi sesumbar, ia menjadi takabur Bapak Ibu. Menjadi lebih tinggi di masa yang akan datang. Karena itu kita harus menjaga bibir kita, menjaga mulut kita, ucapan kita. Jangan kita menjadi sesumbar, menjadi sombong dengan apa yang kita miliki. Bahkan kita bermegah dengan apa yang belum terjadi di dalam kehidupan kita. Sebaliknya, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Karena dengan mengucap syukur Bapak Ibu, kita ingat apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan, semua semata-mata karena Tuhan. Semata-mata karena pertolongan Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Banyaklah bersyukur kepada Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, bersedia untuk mendengarkan nasihat bahkan teguran daripada orang lain. Bapak Ibu belajar untuk menyediakan telinga untuk mendengar nasihat juga teguran daripada orang lain. Itu yang akan membuat kita selalu ingat Bapak Ibu bahwa kita tidak mampu berdiri sendiri dengan kekuatan kita. Dan kita akan diingatkan oleh nasihat atau teguran daripada sesama kita. Di dalam Amsal 13 ayat 10 dikatakan begini. Keangkuhan yang menimbulkan pertengkaran, tapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari Bapak Ibu dikatakan begini. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tapi orang yang bijaksana mau menerima ajaran. Mau menerima ajaran, nasihat atau teguran daripada orang lain. Yang terakhir Bapak Ibu, cara yang harus kita lakukan ialah hiduplah rendah hati. Di dalam Amsal 18 ayat 12 dikatakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Yakobus 4 ayat 6 dari kita baca dikatakan, Allah mengasihi orang yang rendah hati. Belajar Bapak Ibu hidup rendah hati di dalam kehidupan kita. Jangan kita bersikap sombong, bahkan kita bangga dan bahkan kita melupakan Tuhan di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu, mari kita belajar malam hari ini. Bagaimana hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan kita melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab sesungguhnya tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Semua yang kita miliki, keberhasilan, kekayaan, kemampuan, ingat semua berasal dari Tuhan. Tanpa Tuhan sebenarnya kita nol Bapak Ibu. Dan sesungguhnya ketika kita sombong, kita sudah berdosa dan menyakiti hati Tuhan. Bahkan kita mencuri kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, seharusnya kita Bapak Ibu seperti tanaman padi ini. Semakin dia meninggi Bapak Ibu, semakin dia berisi, dia semakin menunduk. Seharusnya kita Bapak Ibu semakin kita diberikan kepintaran, kemampuan, keberhasilan, kesuksesan, kelebihan, apapun itu. Seharusnya kita semakin rendah hati. Dan semakin kita hidup menjadi berkat bagi sesama kita. Bapak Ibu, ada sebuah istilah dalam bahasa Latin yang berbunyi begini.
vanitas vanitatum et omnia vanitas. Wih, keren ya. Saya takut nih jadi sombong saya. Artinya Bapak Ibu, kesombongan adalah kesia-siaan dan semuanya adalah kesia-siaan. Kesombongan adalah kesia-siaan dan semuanya adalah kesia-siaan. Ingat, kita hanya ciptaan, debu tanah yang diberikan kehidupan sama Tuhan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Dan seharusnya dalam kehidupan kita, Tuhanlah yang harus kita tinggikan, yang harus kita muliakan di dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Kristus Bapak Ibu, dia contoh seorang yang rendah hati yang luar biasa. Tidak pernah Kristus menyombongkan dirinya, sekalipun ketika ia datang ke dalam dunia, tapi ia dengan rendah hati, dia menjadi sama dengan manusia. Bahkan pada saat menjadi manusia, dia rela mati di atas kayu salib, merendahkan dirinya sebagai manusia yang terhukum dan mati untuk menyelamatkan kita. Contoh pribadi yang tidak sombong, sekalipun dia adalah pencipta, dia Allah, dia melakukan banyak mukjizat, tapi dia selalu rendah hati dan hidup menjadi berkat bagi sesamanya. Bapak Ibu, mari kita belajar. Ingat hal ini, bahwa kesombongan itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Mari kita banyak bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang kita miliki, akan apa keberhasilan yang Tuhan berikan pada kita. Dan kita bersedia untuk mendengarkan nasihat bahkan teguran daripada sesama kita. Dan hiduplah rendah hati di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Bapak Ibu, satu hal, malam hari ini kita belajar. Jangan kita sombong, tapi hiduplah rendah hati dan ingat Tuhan yang telah memberikan segala sesuatunya kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sadar, seringkali kami lupa diri ya Tuhan, ketika kami kaya, ketika kami berhasil, ketika kami sukses. Seringkali kami merendahkan orang lain ya Tuhan, bahkan kami melupakan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, karena kami seringkali mencuri kemuliaan-Mu. Tuhan, biarlah firman-Mu yang sudah kami pelajari bersama malam hari, Tuhan meteraikan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan, memampukan kami, menolong kami, menerapkan di dalam kehidupan kami, agar kami boleh bersikap rendah hati ya Tuhan, dan kami boleh mengembalikan segala kemuliaan, pujian, hormat itu hanya kepada Tuhan yang telah menciptakan kami, yang telah memberikan anugerah, keberhasilan, dan segala apa yang telah kami miliki. Terima kasih Tuhan, sungguh kami mengucap syukur kepada Engkau. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur.